guys ya. Nah, sehingga kalau cuma jawab B doang ini pasti salah gitu ya. Karena kalau bentuk pertanyaan tuh selalu begini bentuknya. Auxiliary dulu, kemudian subjek, kemudian ada kata kerja gitu ya. Tapi kebetulan di sini nggak ada kata kerja ya. Oke, nggak ada kata kerja juga ya, affluent speaker gitu ya. Oke. Jadi untuk nomor 1 pasti jawabannya jeng jeng jeng. Nah, kalau dashi itu aturan di sebelah kanannya subjek ada kata kerja, tapi there is no verb here. Di sini muncul noun ya. Di sini muncul noun. Jadi ini juga nggak boleh. Nah, yang tepat itu yang D ya. Oke, iya luar biasa. Lanjut deh nomor 2 ya. This is a desk and tables. Ada those are, ada these, ada that are. Nah, kalau that are pasti salah ya. That are. Dan kalau that is di sini juga salah karena tablesnya itu plural gitu kan. Nah, kalau plural ya auto kita pilih yang A ya. Kalau yang B nggak ada kata kerjanya nih. Oke, salah ya. Oke, so the answer is A. Those are tables. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian nomor 3, ayo. This is boyfriend. This is boyfriend. Ada hers, ada of her, to him, sama her. Oke, this is very easy actually ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai of her ini nggak bisa pasti. Jadi kalau diartiin tuh ini adalah pacarnya, gitu ya, pacarnya. Jadi nggak pakai to juga gitu. Nah, jawabannya itu D. Kenapa nggak bisa pakai A? Ini karena ada S-nya, hers. Kalau hers itu berarti dia sudah sekaligus menggantikan kata bendanya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada kata bendanya, maka ini nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah D. Untuk nomor 3. Oke guys. Next, number 5. Number 4 ya. What is number 4? Oke. Guys, ini ya honestly di sini tuh delay sekali. Jadi chat kalian itu sangat lama masuk ke ini atau ini ya jadi saya nanyanya itu beberapa detik yang lalu baru kalian mendengarkan gitu ya, dan chat kalian baru masuk beberapa detik kemudian gitu. Jadi kita nggak bisa secepat ketika pakai HP gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan tetap bisa belajar dengan baik nih ya. Kita lanjutkan nomor 5 ya guys ya. Nah, untuk ini ya, supaya saya tahu jawaban kalian itu apa ya, kalian bisa kasih nomornya. Kalian bisa kasih nomornya dulu. Misalnya kalian jawab nomor 4 ya. Bisa seperti ini ya. 4A atau 4B gitu ya. Oke. Kita ke number 4 ya. Number 4. There are people in the office. Ada the, a little, some, sama any. Okay, actually this is very easy. Ya, people itu adalah countable noun ya. Countable noun. Countable noun berarti yang bisa dipakai untuk countable noun itu adalah some. Oke, yang tepat adalah some ya. Kalau little itu untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, yaitu uncountable. Kayak misalnya water, sugar, salt ya. Nah, itu adalah uncountable noun ya. Kemudian di sini ada the. Kalau the nggak bisa ya. There are the people. Tidak cocok. Jadi kalau the itu kita bisa mengartikan itu gitu ya.
Orang-orang itu, ya kan nggak enak ya. Ya udah, gitu aja. Sekarang number 5 ya. Coba kerjain number 5. What's your answer for number 5? Nih ya teman-teman ya. Wah, ada yang nomor 6 ya. Oke, nomor 5 kayaknya udah pada menjawab ya, tapi belum masuk ke saya. Aduh, agak aneh juga di sini ya. Saya kayak ngomong sendiri ya. Oke guys, kita kerjain nomor 5 dulu ya. Ini apa kira-kira? Titik-titik money on Helen's table. Ada there is some, ada is it some, there is any, is there any. Nah, lihat dari bentuk kalimatnya, nih kalimatannya, maka pasti auxiliary-nya ada di depan, baru ada subjek gitu ya. Jadi jawaban A ini pasti salah, B ini pasti salah, iya kan? Nah, is it some atau is there any? Nah, kalau there itu kita bisa artikan ada gitu ya. Ada. Jadi di sini is it some nggak bisa ya. Is it some nggak bisa. Jawabannya adalah is there any. Nah, kayak gitu. Jadi, is there any? Apakah ada uang di mejanya Helen? Nah, kayak gitu. On Helen's table. Oke. Oke, number 6. Where's Helen? She in the office. Ada is sitting, sitting sama sits. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, guys. Oke. Apakah kalian udah bisa menjawab nomor 6, guys? Where's Helen? Nah, where's Helen? She. Nah, she itu singular ya. Singular itu kata kerjanya harus yang ada S-nya gitu ya. Jadi kalau B ini pasti salah, C pun juga salah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pertanyaannya, di mana sih Helen? Ini berarti dia nanyain kejadian sekarang ya. Sit. Now ya. Berarti kalau jawaban sits itu nggak bisa karena dia harus verb 1 ini ya. Sits itu adalah verb 1 yang artinya dia selalu terjadi gitu ya. Tapi yang ditanyakan adalah sekarang dia tuh lagi di mana gitu kan. Jadi yang tepat adalah A untuk nomor 6. Iya. Saya lihat udah banyak banget ya, enggak banyak banget juga ya, cuma 3 orang ya yang menjawab benar A. Oke, lanjut ya, number 7 ya. Silakan. What's your answer for number 7? Oke, kita jawab ya. She French and English, so she has got a good job. Nah, di sini subjek dan kita perlu verb 1 ya. Verb 1 karena she-nya singular maka speaks nggak bisa. Oke. Jadi I'm so sorry. I'm so sorry. Aduh, ada kesalahan di sini guys ya. Ada kesalahan ya. Jadi di sini karena she itu singular, kata kerjanya harus ada yang S-nya ya. Jadi jawabannya itu yang B. Nah, kalau di sini kenapa nggak bisa pakai is speaking? Karena ini dia ngomongin sebuah fakta ya, dimana dia itu emang bisa ngomong bahasa Prancis sama bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini kita pakainya verb 1, simple present ya. Kayak gitu ya guys. Dan number 20, what she is writing a letter.
Oke, coba kita kerjain ya. Nah, ini bentuk pertanyaan ya. Kalau pertanyaan tuh what, apa yang sedang dia lakukan gitu ya. Karena kita tahu pertanyaannya adalah apa yang sedang dia lakukan karena jawabannya adalah she is writing a letter gitu. Jadi kalau jawabannya mengandung be ditambah verb ing, maka pertanyaannya pasti juga ada be ditambah verb ing. Oke, jadi kalau nggak C ya D gitu ya. Nah ini kan ada ing-nya semua nih, ada to be-nya juga gitu ya. Cuman masalahnya di sini bentuk pertanyaan, maka yang benar adalah B ya. B adalah C ya. Is she doing? Aduh, jadi grogi saya. Oke. Ini tadi ada yang tanya, karena she pakai VES. Untuk nomor 7. Iya, betul. She itu pakai verb yang S ya. Guys, pertanyaan kalian itu nyampe ke saya dengan delay sekali gitu ya guys ya. So, mohon bersabar kalau kalian bertanya ya guys. Kita lanjutkan ke nomor 5 ya. She speaks no foreign languages. Nah, menurut kalian jawabannya apa di sini? She speaks no foreign languages. Ada is not, ada blank, ada doesn't atau don't. Nah, ini artinya maksudnya B itu nggak usah ditambahin apa-apa. Gitu. Menurut kalian yang mana? She is not speaks, she doesn't speak, atau she don't speak. Nah, ini pasti ada yang tertipu menjawab C ya, atau menjawab D ya. Kalian jangan tertipu ya. Kita harus melihat dulu kata kerjanya ini. Ada S-nya nggak? Oh, sudah ada S-nya. Berarti kita nggak perlu auxiliary. Jadi jawabannya B ini ya. Kita nggak perlu apa-apa di sini ya. Kita nggak perlu apa-apa di sini ya. Oke, next ya. Number 10 ya. Okay, let's try to answer number 10. Are Peter and Mary still sitting in the office? No. They don't speak. They don't sit. They aren't. They standing. They aren't. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana, guys? Nah, di sini pertanyaannya pakai be sama verb ing ya. Tuh, kayak gini. Nah, ini triknya dari saya. Kalau pertanyaannya pakai ing ya, kalau pertanyaannya ada be ditambah verb ing, berarti jawabannya pun ada kayak begitu. Maksudnya pertanyaannya juga berupa continuous gitu ya. Nah, tapi kalau kalian jawab they standing di sini salah ya. Karena di sini kan no they aren't gitu. No they aren't. Jadi jawabannya yang ini gitu ya. Bingung nggak kalian guys? Jadi kan ditanyain are Peter and Mary still sitting in the office? Itu kan ya ditanyain Peter sama Mary berarti mereka ya. Otomatis jawaban C salah ya kayak gini ya. They don't sit salah karena dia nggak mengandung verb ing ini gitu. Kemudian kalau they standing ini nggak mengandung to be gitu. Nah ini yang benar itu D. Jadi they aren't ya, they aren't itu maksudnya they aren't sitting in the office gitu ya. Tapi ini jawaban yang disingkat ya. Sekarang kita lanjutkan number 11 guys. Okay, what's number 11? What language do you speak? You are speaking, you speak, atau speak you? Okay guys, what's your answer for number 11? Sudah mengerjakan? Oh, udah ada yang jawab A ya. Baru 1, 2, dua orang jawab A ya. What language? Nah, jadi kalau ada pertanyaan
bentuk pertanyaan, auxiliary-nya dulu ya. What, kemudian auxiliary-nya, baru apa? Subjek, baru kata kerja bentuk dasar ya. Nah, sehingga kalau kita jawab yang C ini nggak bisa karena nggak sesuai nih. Auxiliary-nya dulu berarti B salah, ini C-nya juga salah ya. Nah, speak you salah karena kata kerja langsung ya. Jadi jawabannya yang A ya. Tuh bener ya. Good job. Bisa dimiring HP biar nggak kecil. Iya bener. Kekecilan kah, Kak? Betul. Jadi di sebelah kiri, sebelah kanan bawah itu ada kotak kecil itu ya. Itu kalau kalian pencet, nanti tampilan layar kalian jadi membesar gitu. Jadi landscape ya. Jadi kalian bisa menyimak dengan HP tidur gitu. HP-nya landscape. Nah, nomor 12 ya. Are there any people in the bar? No. Kemudian di sini ada any, there aren't, there isn't, sama are there. Okay, what's your answer for number 12? Are there? Apakah ada orang di bar? Enggak. No any. Nah, ini salah ya. Ini jawaban yang salah. Kemudian, karena pertanyaannya are there any people? Oke. Berarti jawabannya no, there gitu. Karena di sini pseudo subjeknya there ya. There isn't salah. Are there juga salah. Kenapa yang dia salah? Karena dia itu harusnya ini ya, there-nya di depan. Ini kan bentuknya negatif ya. Kalau kalimat negatif itu subjek, kemudian verb. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Kayak gitu, guys. Oke. Sekarang nomor 13 ya, guys. Helen has got any... Oh iya, kalau misalnya kayak begitu, mendingan kita gedein kayak gini aja dari tadi, ya kan? Tuh. Coba guys. Nah, ini kan enak buat kalian view ya. Coba, let's try to answer number 13. Oke, let's try to answer number 13 ya. Ini banyak banget yang udah jawab ya nomor tadi ya. Luar biasa kalian guys. Kita ke nomor 13 ya. Helen has got only money. Nah, ini kalian mungkin ada yang bingung ya, has got itu apa? Jadi untuk bahasa English British yang artinya mempunyai itu mereka pakai has got, have got, mempunyai. Nah, itu adalah have got. Nah, gitu. Kemudian kalau apa namanya? Kalau di Amerika itu dia bilangnya have ya. Have got itu untuk British. Nah, tapi kalau Amerika itu dia pakai have ya. Ini US. Aduh, ya Allah, jangan dong, jangan dibully hostnya napa. Ya Allah, hostnya baru pakai ini loh. Yuk nomor 13 jawabannya apa nih? Helen has got only, ada any, little, no, ada few. Ini only. Kalau only itu berarti hanya ya. Hanya tidak ada uang kan nggak mungkin ya. Jadi ini nggak mungkin. Few nggak mungkin. Kenapa? Few itu untuk benda yang countable ya. Kayak misalnya few children, few cats gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu yang a little ya. He has got only a little money. Oke, seperti itu ya guys. Kita ke nomor 14 ya. Ada yang salah nggak? Ya. Kalau kalian salah nggak apa-apa ya. Jawab seikhlasnya saja. Jawab seikhlasnya. Seikhlas itu kalau kalian salah, itu ikhlas ya. Oke, kita lanjut ya nomor 14 ya.
Do you want some tea? Do you want some tea? No, I don't want. Thank you. Di sini ada nothing, none, anything, something. I don't want. I don't want ya. Ini kalau nothing nggak mungkin ya, karena dia negatif ya. Ini juga nggak bisa jadi double negatif ya. I don't want something nggak bisa, karena something itu untuk yang positif ya. I have something to tell you, kayak gitu. Jadi lebih tepatnya adalah ini. I don't want anything, thank you, gitu. Oke, nomor 15 ya guys. Ini udah pada bener ya, luar biasa kalian Pak. Nomor 13, nomor 14 nggak muncul nih ya jawaban kalian, tapi ada beberapa nih ya, dua yang udah muncul, dua. Delay sekali ya guys ya, I'm so sorry ya. Kita lanjut nomor 15 ya. I'm sorry, but I the test yet. Nah, ini ada yet ya. Yet itu menandakan time marker untuk perfect ya guys. I'm sorry, but I don't finish. Enggak. Didn't finish. Enggak. Ya, yang perfect cuma ini ya. Yang perfect. Perfect itu apa guys? Perfect itu kata kerjanya have ditambah verb 3. Gitu. Ya. Jadi ini pun juga salah karena nggak sesuai. Yang bentuknya sesuai kan have ini haven't finished. Gitu ya. Very easy. Oke, kita lanjutkan lagi number 16. Thank you banget Kak Soundbell ya. Tetap semangat guys belajar lagi. Iya. Ini baru muncul ya. Baru muncul chatnya. Nah, number 16 ya. Nomor 15 apa juga? Okay, what's number 16? English before. Ada have you, are you studying, do you study, have you studied. Nah, di sini ada time marker before ya, sebelumnya. Have you English before? Nah, ini salah karena nggak ada kata kerja di sini ya. Have you, aturan dia ada kata kerja lagi gitu, tapi nggak ada. Are you studying English before? Nggak bisa, karena ini continuous, menunjukkan yang sedang terjadi. Nah, yang untuk before itu kita biasa pakai perfect ya. Have you studied English before? Nah, seperti itu. Nah, nomor 16 ada beberapa yang belum tepat ya. Belum tepat nggak tuh? Belum tepat ya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi itu ya. Seikhlasnya saja kalian jawab ya guys. Kalau salah jadi dikelasin aja gitu loh. Oke, lanjut nomor 17 ya. Mary, go, apa ini? Mary bukan go ya. Ini pasti salahnya going, gone. Ini juga salah ya. Nah, terus apa coba? On Monday. On Monday. Nah, jadi yang sesuai ya D gitu ya. Ya gimana lagi, walaupun on Monday. Walaupun on Monday. Jadi on Monday ini berarti past time ya. Jadi ini maksudnya adalah past time. Karena kalau pakai goes, dia harusnya goes gitu ya. Kalau pakai verb 1 aturan dia goes. Tapi bukan. Jadi jawabannya yang D ya. 18 ya. 18 ya guys. Mary hasn't telephoned Peter. Okay, number 18. 18. 18. Nah, oke, nomor 18 kayaknya udah ada yang jawab ya. Kalian bingung nggak nih? Hasn't telephoned Peter. Nah, ini adalah permasalahan tentang apa nih? Adverb ya. Adverb untuk perfect. Kalau always itu
Gak bisa, kadang always itu dia temennya dengan simple present ya. Kemudian kalau dia negatif, kalau negatif itu kita pakai yet ya, Mary, tapi yet itu di belakang. Mary yet hasn't telephone Peter atau still hasn't telephone Peter. Never hasn't. Nah, ini kalau di sini sih ini ya, still hasn't telephone Peter gitu. Ya, gitu. Jadi ini artinya masih ya, masih belum menelpon Peter. Kalau never itu tidak pernah. Jadi secara konteks itu adalah still ya jawabannya ya. Nomor 19 ya guys. What's number 19? 19 ya. Peter in the living room when the phone rang. Oke, ini mulai jadi agak susah gitu ya. Jadi kalian yang merasa tertantang stay di sini sambil tap layarnya guys. Sambil tap ini. Tap layarnya guys. Iya. Yeah. What's your answer for number 19? Sudah pada jawab belum? Belum muncul jawabannya di sini. Wah, ada yang menyapa saya, Kak Tania. Hai Kak Tania, baru kelihatan chatmu Kak Tania. Nah, nomor 19 jawabannya apa guys? Ini pasti jawaban Ed salah ya toh. Terus Peter, has she wanted, salah pasti. Kenapa? Ya, karena ini ada subjek lagi, she ngapain pula dia di sini ya. Kemudian was sitting in the living room when the phone rang, has been sitting. Nah, kalau has been sitting ini salah karena di sini dari verb 2 sini kita tahu bahwa kejadiannya ini lampau ya guys. Jadi kalau ini present ya, ini present perfect continuous jadi salah. Jadi jawabannya A ya, gitu. Oke. What's number 20? Di sini ada what. Yeah, okay. What's number 20, guys? What's number 20? What's your number? What's your number? What's your answer for number 20? Oke, nomor 19 sudah ada yang kelihatan jawabannya B. Iya. Jawaban kalian apa? Nomor 20. Kok baru kelihatan nomor 19 ya? 20 guys, 20. Belum kelihatan jawaban kalian guys. What? She wanted to talk to him. Ada wanted she. Did she want? She wanted. Has she wanted? Ayo, jawabannya mana ini ya? What did she want? Nah, ini bentuknya pertanyaan. Ingat kalau bentuk pertanyaan tuh apa? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan gitu ya? Nah, jadi ini ya, she wanted. Bentuk pertanyaannya auxiliary ya, auxiliary dari question word, kemudian auxiliary, kemudian apa? Subjek gitu. Kemudian kata kerja bentuk dasar. Jadi jawabannya ini pasti salah ya. Nah, ini salah. Walaupun bentuknya auxiliary, subject, verb. Nah, tapi dia itu perfect ya. Ini perfect ya. Padahal di sini tuh dia verb 2 tuh. Nah, ini berarti simple past atau kata kerjanya verb 2. Jadi yang tepat ini kalau dia tuh bentuk kalimat tanya. Ya. B. Okay, that's very good. Next number 21. Peter can speak Italian. Kemudian nih, question tag ini ya. This is a question tag.
This is question tag. Peter can speak Italian. Gimana caranya menyelesaikan soal question tag? Itu kalian tinggal pilih auxiliary-nya saja. Auxiliary-nya tapi yang berlawanan dengan yang di negatif ini ya. Karena di sini negatif, maka di sininya positif. Auxiliary positif, kemudian di sini pronoun-nya aja ya. Pronoun, subject pronoun. Ini karena can't, berarti di sini, nah ini salah ya, ini salah. Jadi jawabannya yang D gitu. Ini negatif ya, harusnya positif. Jadi jawabannya D gitu ya. Next, number 22. Number 22. Ya, terima kasih buat kalian yang udah menjawab dan benar. Congratulations ya guys. Mudah-mudahan yang jawabannya salah kalian masih tetap bisa ikhlas ya guys. Ayo, nomor 22 ini benar apa enggak kalian? Coba ya. Jack Turkish soon. Soon gak tuh? Soon. Turkish soon. Goes to learn. Learns. Is going to learn. Is learning. Oke, kalau soon itu berarti segera. Ya, segera. Jack is going to learn. Jack is learning Turkish soon. Ini yang mana ya? Ini kalau dilihat dari soon berarti future ya guys. Nah, ini learn salah ya. Goes to learn no. Is going to learn berarti sebuah rencana ya. Kalau ini berarti sedang dilakukan ya. Is learning Turkish. Nah, jadi jawabannya ini lebih tepatnya yang C ya. Is going to learn Turkish soon gitu. Jadi jawabannya C untuk nomor 22. Oke, udah banyak yang benar ya. Sekarang 23. 23. He asked her friend to speak on the telephone. Ada clear, very clear, more clearly, too clearly. Oke, ini tricky ya. Udah mulai tricky ya guys. Hati-hati ya. Dia meminta temannya untuk berbicara lebih jelas gitu biasanya kan. Atau berbicara jelas. Gimana kalian mengartikannya ini ya? Dia meminta temannya berbicara sangat jelas. Itu yang C. Kalau A, jelas. Kalau B, lebih jelas. Kalau D, terlalu jelas. Nah, oke, kita hembasin ini aja ya. Mana menurut kalian? Kalau dia meminta seseorang berbicara dengan jelas, itu pasti awalnya nggak jelas gitu loh. Jadi lebih tepatnya yang ini, more clearly ya. Gitu. Jawabannya B ya. Udah beberapa benernya luar biasa kalian ya. Number 24. What this evening? Mary asked. You will do you, very clear, are you doing? This evening, this evening, berarti ini untuk future ya, karena this evening itu malam ini gitu. What you will do, jelas salah, karena kalau bentuk pertanyaan, aturan auxiliary-nya ada di depan ya. What will you do? Itu oke lah ya. Tapi kalau what you will do nggak boleh. What do you? Nggak bisa karena ini future. Nah, kalau future kita pakainya yang ini ya. Gitu. Ini tipe berarti ya. Ini tinggal copy paste doang dia yang ngetik ini ya. Oke, jadi jawabannya deh ya. What are you doing this evening? Gitu. Kamu mau ngapain? Gitu. Jadi buat kalian yang masih belum paham tentang be going tuh ya. Ini adalah future plan ya. Untuk menanyakan future plan, kita bisa pakai be going to, bisa juga pakai continuous ya. Next, 25. What's number 25, guys? Ya.
Sekarang 25, what's number 25? She enjoys. Nah, ini ya guys, kalau enjoy itu termasuk kata kerja yang dia harus diikuti dengan gerund, ya kan? Jadi jawabannya adalah going gitu. She enjoys going to parties. Jadi jawabannya itu yang C. Kita lanjutkan. Bagaimana? Kalian mau melanjutkan atau udahan? Iya, makin susah kayak ya? Makin susah ya? Oke, makin susah. Tunggu ini saya scrollin dulu. Silakan. Number 26. What is number 26? What is number 26? His girlfriend, while he was having a bath. Ada was arriving, ada has arrived, ada is arriving. What's your answer for number 26? His girlfriend, while he was still having a bath. Nah, ini keterangan waktunya ada ya. Ini loh keterangan waktunya ya. While he was still having a bath gitu ya. Nah, ini ya, while he was still having a bath. Pertama di sini kita kenali dia sebagai past. Oke, kalau past berarti jawaban B nggak bisa. Ini D nggak bisa, ya toh. Jadi yang mana? Was arriving atau arrived? Ya. Jawabannya adalah yang C gitu. Kenapa kau arrived? Ya, karena di sini kalau was arriving itu ada proses ya, ada proses sedang apa ya, sedang tiba gitu. Jadi di sini lebih tepatnya kita pakai verb 2 gitu. Oke, mudah-mudahan oke. Oke, nomor 27 ya. Nomor 27. If I quickly, we won't be late for the party, said Peter. If I drive, will drive, drove, atau would drive. Triknya, kayak gimana? Kalian mau dikasih trik ya? Ini pasti ada yang bingung juga. Beberapa kalian saya yakin udah bisa menjawab dengan lancar dan benar, tapi ada yang bingung. Di sini teman-teman, kita harus kenali dia itu ternyata pakai ini ya, simple future, won't be late. Dimana modelnya itu pakai will atau bentuk yang pertama gitu ya. Maka di sini kalian juga pakai kata kerja bentuk yang pertama. Berarti nah yang pertama ya cuma drive gitu ya. Jadi jawabannya A. Oke, sekarang kita ke nomor 28 ya. Wah, selamat banget ya tuh. Congratulations buat teman-teman yang dari tadi sudah jawab benar terus. Yang jawabannya salah terus, salah satu, salah dua nggak apa-apa ya guys. Lanjutin ya, nomor 28 ya. 28 ya. She asked him where. Di sini. She asked him where. Pertama, triknya di sini tensesnya adalah lampau ya. Di sini asked ya. Berarti di sini pun juga harus pakai verb 2 guys, gitu. Di sini pun pasti kata kerja verb 2, gitu analisanya ya. Ini pasti salah, terus ini juga salah. Tuh, gampang kan? Tinggal 2. Terus ternyata di sini ada ini ada question word ya. Jadi ini adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat kalian bentuknya begini ya. Jadi nggak boleh auxiliary mendahului subjek, nggak boleh. Jadi yang tepat adalah B ya. Ya, sekarang kita ke ini. Thank you banget buat teman-teman. Waduh, ada yang Kak dia nih kasih
treasure box. Oh, thank you banget Kak dia berkah selalu ya. Guys, ditangkap tuh guys. Seru sekali ada treasure box ya. Thank you Kak dia. 29. If I the way to the house, we wouldn't be so late, he replied. Ya, coba. Nah, ini if I di sini ada wouldn't ya. Tuh, wouldn't be so late. Berarti dia itu model yang bentuk kedua. Model bentuk kedua. Jadi would. Siapa yang masih belum hafal? Ayo. Will itu bentuk yang pertama, ya kan? Will bentuk pertama. Kalau would itu bentuk yang kedua. Terus tapi kalau yang would have ditambah verb 3, nah ini berarti dia model perfect ya. Tuh. Nah, jadi kalau di sini dia tipe kedua ya. Ini type 2. Nah, kalau type 2 kalian tinggal pilih di sini verb 2 gitu. Kenapa? Ini ya karena type 2 itu bentuknya adalah if clause ya, if clause dia pakai verb 2. Kemudian di sininya di main clause-nya dia pakai model past ya, pakai would gitu, guys. Oke. Wah, udah banyak yang benar ya. Alhamdulillah, kalian luar biasa, guys. Sekarang nomor 30. Let's try to answer number 30, guys. Peter wanted a policeman. Wanted that Mary would ask, Mary asking, Mary should ask, Mary to ask. Iya, apa nih jawabannya nih? Mary wanted. Oh, ini agak ribet ini ya. Wanted that. Wanted. Ya, yang mana ini ayo? Peter wanted Mary. Pastinya begitu ya. Jadi kita hilang ini ya. Wanted that nggak bisa. Peter wanted Mary should ask. Wanted Mary to ask a policeman atau wanted Mary asking. Ya, jawaban kalian apa guys? Wah, saya dapat treasure box 2 koin. Kalian dapat koin nggak? Kok kalian nggak dapat koin? Kok saya masih bisa dapat koin sih guys? Kalian dapat koin nggak? Kalau ada treasure box tuh ditangkap guys, dibuka treasure boxnya, dapat koin 2. Ya, jadi di sini Peter wanted Mary. Nah, kita pakai yang D ya, karena wanted itu dengan to infinitive gitu. Wanted Mary to ask a policeman gitu. Good, udah beberapa ada yang benar ya. Good job. Sekarang kita ke 31, number 31. Mary said him driving fast and asked him to slow down. Mary said, ini pasti salah, ini salah ya. Jadi kalau di sini tuh reported speech, ini verb 2. Nah, di sini Mary said Nah, ya. Ini dia ada paralel ya, ada paralel and dan di sini ada verb 2 ya guys. Maka di sininya pun juga verb 2. Yang verb 2 cuman ini ya, C ya, didn't like ya. Oke, didn't like him driving fast. Nah, sekarang kita ke nomor 32. When they finally arrived, the car and went in. What's this? Number 32. Ya,
When they finally arrived, ketika mereka akhirnya tiba, mereka, nah, jadi ini urutan kejadian ya. Ini membicarakan urutan kejadian. Jadi ketika mereka itu tiba, nah karena di sini went in pakai verb 2, di sini pasti juga lampau ya guys. Maka ini nggak bisa. Were parking nggak bisa. Jadi jawabannya yang C. Gitu. 32 C ya. Oke. Number 33. They were that they didn't get anything to eat. Ada such late, ada so late, too late, very late. Which one do you think is the correct answer? They were that they didn't get anything to eat. They were so late, too late. So late atau too late? Terlalu terlambat. Sangat terlambat. Such late. They were so late di sini ya. They were so late, too late. Ini terlalu terlambat. Sangat terlambat. So late. No. They were very late. Ya, B ya jawabannya. So late that. Jadi di sini ada correlative conjunction so, kemudian that ya. Mereka sangat sehingga gitu. Jadi justru kalau kalian pilih jawaban D ini salah ya guys, karena di sini ada that-nya tuh. Next, number 34. What's number 34? Peter made Mary all night. Di sini ada to dance, that she dancing. Ini salah nggak bisa. Sorry. Made ya, di sini ada made ya. Berdansa. Berarti kita hanya perlu verb dasar aja nih ya. Jadi dancing nggak bisa. Kemudian dance juga nggak bisa. Jadi ini adalah bentuk causative ya guys ya. Ya, ini adalah bentuk causative. Jadi setelah made, kemudian objeknya, kemudian di sini ada kata kerja bentuk dasar. Ya, ada yang tanya why not see? Jadi pertanyaan kalian baru nyampe ke saya ya. Pertanyaan kalian baru nyampe to adjective plus. Jadi ini saya mau menjawab pertanyaan kalian yang baru masuk ini ya guys ya. Ada yang tanyain nomor 33, kenapa jawabannya B? Kenapa nggak C? Atau apa bedanya B dengan C? Ini baru masuk pertanyaannya ya, jadi saya jawab sekarang. Jadi di sini ada that, ya that they didn't get anything to eat. Jadi ada yang namanya ini ya, ini apa namanya ya, saya lupa namanya. Jadi sangat, kemudian sehingga. Jadi ini udah pasangannya ya guys, gitu aja sih. Jadi karena ada that-nya ini, maka very late nggak bisa, too late juga nggak bisa, gitu. Kita lanjutkan nomor 35 ya. Number 35, ini jawabannya apa? Kita sampai nomor berapa? Banyak juga ya. Okay guys, number 35. When you him tomorrow, you will think he is 10 years old. Ada see, would she, ada will be, ada are going to see. What's your answer? You will think he is 10 years old. Ini this is very tricky ya. This is very tricky ya. Kalian mungkin banyak yang menjawab C ya. Di sini kalau kalian jawab C nggak boleh ya. Nah, kenapa? Karena di sini kalau kalian perhatikan keterangan yang ditanyakan ya, when you him tomorrow gitu. Nah, di sini
Yang tepat adalah bingung ya kalian ya. You will think he is. Nah, jadi yang tepat itu ini ya. When you see him tomorrow. Nah, ini kenapa kok pakai see? Karena dia keterangan waktu ya. Ini keterangan waktu future. Gitu ya. Ini keterangan waktu future ya guys ya. Oke. Number 36. Ya, tuh kan banyak yang salah kan nomor 35. Banyak yang salah kan. Nomor 36 ya. Nah, ikhlas aja ya buat yang salah tadi ya. Ayo lanjut ya. He promised his wife they hear earlier next time. Next time berarti ini future ya guys. Ini future. He promised that. Wah, ini hati-hati ya. Promised. Oke. Hati-hati ya di sini ya. Hati-hati ya. Promised itu berarti dia apa? Verb 2 ya. Lampau ya. Nah, he promised that his wife day earlier next time. He promised his wife day. Nah, kalau di sini sih D ya. Correct me if I'm wrong ya guys. Karena di sini dia terpengaruh sama past tense ini ya. Jadi ini adalah curhat kan ya. Jadi jawabannya ya nih, would get. Oke, correct me if I'm wrong ya. Ini sebenarnya saya kurang yakin ya, guys. Jadi kita tandai gini, silakan kalian cari nanti ininya sumbernya ya. Kita ke nomor 37 ya. Kita ke nomor 37. Peter nor I was able to drive home. Nah, di sini ada nor, kalian pasti udah tahu nih ya. Kalau nor pasangannya dengan neither. Tuh. Neither Peter nor I was able to drive home. Gitu. Oke. Kemudian nomor 38 ya. Helen found Helen, mana tadi? Helen found a good job. And nah, di sini ada ini namanya aduh lupa saya. Elliptical construction. Ya, ini namanya elliptical construction ya. Helen found a good job and so did Peter ya. Nah, so did Peter. Gitu. Jadi yang bisa dipakai so atau to, tapi yang tepat bentuknya adalah so did. Jadi so, kemudian auxiliary, kemudian subject. Nah, kayak gitu kalau kita mau pakai so. Tapi kalau mau pakai to, bentuknya kayak gini. Subject, kemudian auxiliary-nya baru to. Nah, kayak gini ya guys. Next ya, number 39. The milk at 8 o'clock the following morning. What's your answer? Oke guys. Dan kayaknya kita sampai nomor 40 aja ya. Kita sampai nomor 40 aja. Dan saya sebenarnya di sini live streaming untuk melihat apakah enak ya pakai seperti ini. Gimana kalian merasa nyaman atau lebih enak yang biasa kita lakukan gitu. Nomor 39. Ini karena delay itu loh, jadinya saya kurang nyaman sih. Buat saya sendiri sih kurang nyaman ya. Tapi kalau kalian kayak gimana coba? Nomor 39 ya. The milk at 8 o'clock the following morning. The following morning berarti ini pasti lampau ya guys. Is delivered. The following morning. Delivered. Is delivered. No.
delivered ya. Bentar. The milk was delivered. Nah, ini ya. Jadi kita butuh pasif ya, was delivered ya. Nomor 40, iya apa ini? Oh, enak ya katanya Kak Rini. Okay, number 40. If I'd known I'd feel so ill, I to party. Moaned. Apa ini moaned? Moaned itu mengeluh ya. Moaned itu mengeluh gitu. Di sini ada would go, ada didn't go, wouldn't have gone, would have gone. If I had known. Nah, ini pasti tipe ketiga ya, guys. Ini type 3. Gitu. Kemudian I, kalau type 3 berarti yang type 3 cuman ini, B sama D gitu, guys. Ada nyamuk. Jadi, mana yang enak? Kayak would go, didn't go. Oh, ini nggak bisa dua ini ya. If I had known, also, ya, saya nggak bakal pergi, gitu ya. Setuju ya? Oke. Thank you very much, everyone. Kok pas? Ada yang tanya kenapa pas ya? Ada yang tanya pas, kenapa kok pas? Karena dia bahasanya the following morning ya. Kalau dia itu present, harusnya ya aturan tomorrow gitu aja, tomorrow morning gitu kan. Tapi kalau dia bilang the following morning, itu biasanya untuk past tense gitu. Kalian ingat gak yang indirect speech itu? Indirect speech atau kalimat tidak langsung. Kita biasa menggunakan the following morning, the following day gitu ya. Itu untuk ngomongin bahwa sesuatu itu dikerjakan hari setelahnya dia berbicara gitu. Nah, itu ya. Jadi ini past gitu. Gimana? Sudah terjawabkah? Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oke, wis live-nya tiap hari Kak Rini. Saya live-nya tiap hari, tapi biasanya jam 10 malam. Jadi ini habis ini tak sudahi, terus nanti jam 10 saya live lagi dengan soal yang apa namanya? Soal yang berbeda. Kita akan bahas tenses juga gitu ya. Gitu. Jadi stay tune aja kalian di sini nanti jam 10 masuk lagi, guys. Was atau were bukan biasanya diikuti verb ing. Iya. Kalau yang diikuti verb ing itu berarti artinya sedang. Kalau yang kayak di nomor 39 ini, is delivered, was delivered, itu be ditambah verb 3. Artinya adalah pasif, ya. Dikirim. Dikirim gitu. Oke, kenapa type 3, Miss? I itu singkatannya I had. Iya, betul. Nomor 40 itu if I'd known sama dengan if I had known, I would feel. If I have known that I had feel so ill, I wouldn't have gone to party gitu. Nah, oke, guys. Nambah Miss, iya bentar lagi kita ke soal yang lain ya guys, dan saya agak nggak enak sih kayak begini nih karena nggak bisa komunikasi langsung sama kalian, agak kagok juga saya.
Thank you. Iya, thank you ya guys. Thank you very much. Jangan lupa nanti jam 10 kita muncul lagi.